Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, terjadi dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Fi jannatin yatasa'alun. Mereka yang sudah berada di dalam surga bertanya-tanya kepada orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Masalah kakum sakar. Apa yang menyebabkan tuan-tuan masuk ke dalam neraka sakar? Nasi sudah menjadi bubur, penyesalan sudah terlambat. Ibarat orang jatuh timpa tangga, sudah luka dikasih lagi asam. Pertanyaan ini mesti dijawab. Ada 4 jawaban penduduk neraka sakar itu. Yang pertama, qalu lam nakum minal musallin. Selama hidup kami acuh tidak acuh kepada salat. Kami mempermain-mainkan salat. Salat karena begitu pentingnya, tak kurang 80 kali ayat Al-Quran yang memberikan motivasi agar kita melaksanakan salat. Kita khawatir meninggalkan angkatan muda kita, sebagaimana yang Allah ingatkan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u sahwa fasawfa yalqawna ghayya. Maka hendaklah engkau merasa cemas meninggalkan generasi yang mereka tadi melalaikan salat dan memperturutkan nafsu. Kalau seorang tidak lagi mengerjakan salat, nafsu akan diperturutkan, kelak mereka akan menghadapi kehancuran total. Gabak dulu tanduk hujan cewan di langit tanduk kepani. Ingik di dahan kemempo, ingik di runciang keman cucu. Kalau sudah banyak generasi muda yang melalaikan salat, bersiap-siap sajalah kita bahwa azab Allah akan segera menghantam kita. Kemudian yang kedua, walam nakunut emul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Dia biarkan orang miskin yang berada di sekelilingnya. Padahal ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Bahkan kita dicap oleh Allah sebagai pembohong dalam agama ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu, kata Allah, siapa mereka pendusta agama? Di antaranya adalah mereka yang tidak memberi makan orang miskin. Bahkan dia menari-nari di atas penderitaan orang miskin. Dia membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada kaum du'afa. Bahkan sebaliknya, termasuk ke dalam pengertian ini tentu saja adalah mereka yang tidak peduli terhadap nasib orang banyak, terhadap kaum du'afa. Bahkan hanya mementingkan kepentingan kelompok, dikuasai oleh sekelompok orang, sementara orang banyak ditelantarkan, dibuat kebijakan-kebijakan, aturan perundang-undangan yang mencelaka dan menyengsarakan orang banyak. Dan tentu saja semua pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini akan juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Mereka yang ikut membicarakan hal-hal yang batil yang dilarang oleh Allah membicarakan, apakah itu membuka aib dan segala macam. Kalau dulu untuk kita berbuat dosa, membicarakan perkara-perkara yang batil, butuh teman, butuh orang lain. Sekarang hanya cukup dengan jemari saja sudah tersiar kebatilan-kebatilan itu. Begitu dosa mengintai di sekeliling kita. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka yang mendustakan hari pembalasan. Dia tidak percaya kepada hari pembalasan. Katanya hari akhirat itu hanyalah sekedar khayalan, dan nanti di akhirat mereka akan melakukan penyesalan. Bahkan berdoa kepada Allah, Rabbana absorna farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah mendengar, ya Allah, kami sudah melihat azab ini, ya Allah, kembalikan kami ke atas dunia, kami akan beramal saleh. Tapi itu sudah di akhirat, sudah hal yang sia-sia. Mudah-mudahan kita terhindar dari siksaan neraka sakar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.